Gara-gara hacker Bjorka sebar data pejabat, ada dugaan pada belum vaksin booster loh. Nah lo bikin aturan tapi kok aturannya sendiri nggak dipatuhi ya? Jadi gini, data pejabat yang disebar sama hacker Bjorka malah munculin pertanyaan buat netizen nih. Ya meski cara bongkar identitas para pejabatnya sih nggak terlalu spesial ya, karena isinya masih terlalu umum. Tapi ada yang menarik nih. Ternyata dilihat dari data yang tersebar, ada dugaan kalau beberapa pejabat belum terima vaksin booster loh. Contohnya kayak Erick Thohir dan Puan Maharani yang diduga bervaksin 2 kali. Bentar-bentar, padahal kan para pejabat ini gencar banget nyuruh kita buat segera vaksin booster. Bahkan gak sedikit orang yang jadi susah kemana-mana gara-gara belum kebagian booster. Lah kok para pejabat ini bisa dengan bebasnya kesana sini tanpa booster ya? Aduh, lucunya lagi nih yang sering ngumumin soal aturan pas pandemi, the one and only Pak Luhut Binsar Panjaitan juga diduga belum vaksin booster. Padahal Opung Luhut ini yang paling rajin ngingetin kita ya. Ya meskipun dilansir dari Tempo.co sih, jubirnya bilang kalau Opung Luhut udah vaksin booster ya. Tapi kalau misalnya kenyataannya belum, lucu aja gitu. Masa yang paling sering nyuruh masyarakat buat vaksin booster tapi dirinya sendiri malah nggak disiplin. Oh iya, tapi masih ditunggu klarifikasinya ya Mbak Puan dan Mas Erik, udah atau belum nih? Katanya Bjorka bukan hacker ahli, tapi kok malah pemerintah diisuin salah tangkap sih? Ini Bjorka yang gak ahli atau sorry sinyalnya Yon. Jadi gini, kabar hacker Bjorka udah ditangkap lagi rame nih. Sebelumnya pemuda asal Cirebon yang diduga sebagai hacker Bjorka juga sempat viral. Pria yang diduga Bjorka ini diungkap akun @volcyber_v2 lewat video. Kabarnya sih nama pria ini Muhammad Said Fikriansyah. Tapi nggak lama muncul video Muhammad Said yang ngebantah tudingan tersebut. Nah, yang terbaru ada informasi yang bilang kalau hacker Bjorka udah ditangkap. Terduga hacker Bjorka berinisial MAH ini sih katanya ditangkap di Madiun. Tapi nih katanya kan Bjorka ketangkep. Kok dia masih muncul tuh di Bridge Forum? Dilansir dari Detik nih, ibu dari terduga Bjorka ini bilang kalau anaknya nggak punya laptop. Lah terus itu yang ditangkap siapa dong? Gak lucu kan kalau pemerintah udah bikin tim khusus tapi masih salah tangkap. Apalagi BSSN juga bilang kalau aksi Bjorka ini masih dinilai level rendah. Loh, yang level rendah aja susah banget nangkepnya. Gimana kalau nanti ada hacker yang kelas kakap ya? Saran nih ya buat BSSN, itu mending anggaran kolam renang 1,8 miliar rupiah buat nambahin anggaran keamanan data deh. Bener tuh yang dibilang Ibu Susi, bangun benteng pertahanan dulu sebelum bangun kolam renang. Giliran rakyat yang dirugiin malah dibawa bercanda. Tapi giliran para pejabat yang ngerasa dirugiin langsung deh pada panik. Emang ya pemerintahan kita nih makin kesini kok makin kesana ya? Aduh, jadi gini, cuitan Sandiaga Uno di Twitter lagi rame nih. Gimana enggak? Di tengah kenaikan harga BBM, Sandiaga Uno malah bikin statement yang dianggap blunder nih. Dia sih bilang kalau kita harus pintar kelola duit di saat perekonomian lagi sulit. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Karena kita tidak punya uang. Mohon maaf nih Pak, tapi uang kita kan gak sebanyak Pak Sandi ya. Ada lagi nih, Bupati Karanganyar yang bilang kalau BBM naik dan gak punya uang, yang gak usah pergi keluar. Aduh, mungkin maksudnya bercanda ya. Tapi mohon maaf Pak, bercandanya gak lucu. Ya kali, pas rakyat lagi kesusahan gini, malah pejabat ngeluarin statement yang gak bermutu. Tapi pas pemerintahan yang ngerasa dirugiin, langsung deh pada serius gak ada bercandanya. Buktinya, pas dokumen rahasia BIN buat Jokowi diduga bocor aja, hackernya langsung mau dibawa ke jalur hukum. Lucunya, pas data kita yang bocor, bukannya nyari solusi, malah kita yang disuruh buat gaganin. Hello, pemerintah, kalian ini sebenarnya ngewakilin rakyat atau siapa sih? Gara-gara fokus Bjorka, kasus Sambo, apa kabar ya? Mana kabarnya nih, Sambo diduga punya masalah kejiwaan loh. Jadi gini, netizen sempat dibikin heboh sama pernyataan Komnas HAM soal Verdi Sambo. Katanya nih, Verdi Sambo diduga punya masalah kejiwaan. Nah, gara-gara itu, ada ketakutan kalau masalah kejiwaan Sambo bisa jadi alasan buat ngeringanin hukumannya. Apalagi ada pasal 44 KUHP soal orang dengan gangguan jiwa bisa aja nggak dipidana. Dilansir dari Tempo.co, katanya sih masalah kejiwaan Sambo ini diduga mengarah ke psikopat atau bisa juga superpower. Tapi ahli psikologi forensik sih jelasin kalau Sambo gak bisa manfaatin pasal tersebut ya. Nah justru kalau pernyataan Komnas HAM itu benar, malah Sambo bisa aja dianggap sebagai kriminal yang sangat berbahaya. Apalagi Komnas HAM sih dari awal udah pernah nyimpulin kalau Sambo ngelakuin extrajudicial killing. Bahkan dengan kekuasaannya yang super tadi, Sambo juga dinilai melakukan obstruction of justice atau ngehalangin penyidikan. Bayangin aja, dimulai dari nyusun skenario sampai ngilangin barang bukti. Ini nih yang mungkin bikin kasus Sambo jadi complicated ya. Tapi by the way, yang bikin gak habis pikir, kan Sambo diduga punya masalah kejiwaan ya. Tapi kok bisa nggak ketahuan ya selama dia jadi polisi? Bahkan sampai dia jadi jenderal bintang 2 lagi. Itu dulu tesnya gimana sih? Serem juga kan jadi abuse of power gitu. Bisa ngarahin unit yang dipimpin buat ngelolosin kejahatannya. Ini kasus jangan sampai lolos sih, wajib kawal terus.